Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di video kali ini, kami akan membahas strategi personal branding yang efektif dan relevan dalam membangun citra diri di lingkungan kampus, masyarakat, dan dunia kerja. Selamat menyaksikan! Memiliki citra yang positif merupakan modal penting untuk membangun kepercayaan dan reputasi diri di lingkungan kampus. Namun, bagaimana sih cara meningkatkan citra diri, terutama di lingkungan kampus? Nah, langkah pertama adalah mengenali diri sendiri. Ketahui kelebihan dan kekurangan. Manfaatkan kelebihan kita untuk membuat karya dan menutupi kekurangan yang kita miliki. Serta berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kampus. Seperti yang dilakukan oleh rekan saya ini. Kalau boleh tahu, Anda sedang aktif dalam kegiatan apa? Kalau saya aktif dalam kegiatan sosial rohani Islamik. Sehingga orang-orang yang mengenalnya akan beranggapan bahwa dia adalah orang yang religius dan paham akan agama. Halo teman-teman, saya akan membahas tentang strategi membangun citra diri di masyarakat. Sebelum kita masuk ke langkah tersebut, perlu kita ketahui bahwa dengan strategi membangun citra diri masyarakat bisa membantu kita untuk memperluas kemampuan kita untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, yang pertama, kita perlu menjadi agen perubahan positif. Dengan menjadi agen perubahan positif, di mana berarti kita menjadikan diri kita sebagai contoh penggerak yang mampu mempengaruhi masyarakat untuk tumbuh ke arah yang lebih baik. Hal ini bisa memperkuat citra diri kita sebagai pribadi yang bermanfaat dan dihargai. Nah, yang kedua adalah menjaga etika sosial, di mana kita perlu mendapatkan diri kita dengan benar di tengah masyarakat, dengan menghargai orang lain, serta bertindak sesuai norma yang berlaku. Nah, dengan demikian, citra akan membentuk kita sebagai pribadi yang berkarakter baik, dipercaya, dan dihormati. Nah, yang ketiga adalah menyebarkan nilai positif. Nah, seperti berinteraksi langsung maupun tidak langsung. Misalnya, membagikan ide, inspirasi, atau pengalaman yang bermanfaat. Nah, dengan menyebarkan nilai positif, kita tidak hanya membangun citra diri kita sebagai pribadi yang lebih baik, tetapi juga menjadi sumber inspirasi, energi bagi masyarakat sekitar. Nah, teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa strategi tersebut diterapkan secara konsisten. Seseorang akan dikenal sebagai pribadi yang berintegritas, bermanfaat, dan mampu memberi pengaruh baik bagi lingkungannya. Pada akhirnya, citra diri positif yang akan membuat kita lebih dihargai, dipercaya, serta memiliki peran penting bagi masyarakat. Halo semuanya! Kali ini, saya akan membahas tentang strategi yang efektif untuk membangun citra diri di dunia kerja. Yang pertama, kita perlu memperkuat profesionalisme. Caranya, dengan memberikan hasil kerja terbaik, disiplin pada waktu, jujur, dan bertanggung jawab. Jangan hanya menunggu perintah, tapi juga kita harus memiliki rasa inisiatif untuk mencari solusi sendiri. Yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi. Kita harus bisa menyampaikan ide dengan jelas, mendengarkan orang lain, serta menjaga bahasa tubuh seperti postur dan kontak mata. Jangan lupa, gunakan media sosial dengan bijak supaya citra kita tetap profesional. Yang ketiga, bangun hubungan dan jaringan. Bersikaplah ramah dan hormat kepada rekan kerja. Sekaligus, belajar dari para ahli di bidang kita. Reputasi online juga penting, jadi pastikan tetap sesuai dengan citra diri yang kita inginkan. Jadi, dengan menerapkan 3 strategi ini, kita bisa membangun citra diri yang kuat, profesional, dan dipercaya di dunia kerja. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak media sosial. Media sosial sangat berdampak besar bagi personal branding dan citra diri seseorang yang meliputi identitas, nilai, keunikan, serta kepercayaan diri bagi pengguna media sosial. Adapun platform yang sering digunakan yaitu TikTok, Instagram, FB, dan lain sebagainya. Ada juga dampak negatif dan positifnya. Pada dampak negatif, pengguna ditekan untuk tampil sempurna dan mempertahankan citra diri. Dan adapun dampak positifnya yaitu memberikan akses cepat, mudah untuk mencari informasi yang update, teman-teman. Nah, setelah menerapkan cara membangun personal branding, kamu perlu memperhatikan seberapa efektif pendekatan yang kamu bangun dengan cara memperhatikan konsistensi identitas. Jadi, gaya komunikasi dan metode pendekatan kamu harus selaras di tiap situasi. Kemudian adalah reputasi, kredibilitas, dan popularitas. Jadi kamu perlu untuk mendengarkan persepsi, melihat seberapa kredibel kamu, dan seberapa populer hal.
Kemudian adalah membangun portofolio karena orang-orang itu akan cenderung melihat apa yang kamu capai. Kamu berhasil membangun personal branding. Lalu apa? Kamu perlu mempertahankan citra yang kamu bangun di lingkungan kampus, masyarakat, dan juga lingkungan pekerjaan kamu. Dengan cara konsisten dengan citra yang kamu bangun. Karena konsistensi bisa membantu orang untuk jauh lebih percaya sama kamu. Kemudian berkontribusi aktif dengan cara membangun relasi. Misalnya mengikuti organisasi kampus, terlibat dalam organisasi masyarakat, dan juga berkontribusi aktif dalam pekerjaan kamu. Upgrade skill, dan terus berevolusi agar kamu tetap adaptif dan strategi branding kamu bisa tetap relevan. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the